Di SMA Negeri 8 Denpasar, proses belajar mengajar bukan hanya sekedar mencari jawaban, tapi berusaha untuk menemukan makna. Namun kenyataannya di lapangan, siswa lebih banyak menghafal. Mereka cepat sekali menjawab, tapi lupa untuk bertanya mengapa dan bagaimana. Saya, Natalino Muni Neparasi, guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 8 Denpasar, melihat tantangan ini sebagai peluang. Saya ingin menghadirkan sebuah pembelajaran yang membuat siswa itu untuk bisa berpikir kritis, berdialog, dan berani mempertanyakan sesuatu dengan kritis namun tetap menyenangkan. Menjadi guru bahasa Indonesia bukan sekedar mengajarkan kata dan kalimat. Bagi saya, bahasa adalah jendela untuk berpikir dan ruang untuk berempati. Dulu siswa saya banyak yang diam di kelas. Mereka paham teori, takut berbicara, takut salah, dan takut dinilai. Dari situ saya sadar, tugas saya bukan hanya untuk mengajarkan apa yang saya katakan, tapi menstimulus siswa untuk berpikir kritis, menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan reflektif saya, sehingga siswa bisa menjadi kritis dalam berpikir. Apakah kalian semua di kelas ini senang bermain media sosial? Senang! Saya ingin mengubah kelas menjadi tempat yang nyaman dan merdeka berpikir bagi siswa, di mana pertanyaan lebih berharga dari sebuah jawaban. Di sanalah saya mulai memperkenalkan metode Socrates, pembelajaran berbasis dialog dan pertanyaan reflektif. Media sosial seperti apa yang kalian sukai? TikTok. Apa lagi? Instagram. Apa lagi? YouTube. Oke. Di antara semua media sosial ini, pernah nggak ketika kalian menonton salah satu video, kalian merasa kayak lucu, tapi kalian kesindir kayak, oh ternyata ini saya banget gitu, pernah saya lakukan. Ada yang pernah merasa seperti itu? Sudah pernah coba angkat tangan dan ceritakan ke saya? Oke, baik. Perkenalkan diri dulu baru ceritakan. Kenalin, nama saya Ayudhya. Jadi saya tuh pernah scroll platform media sosial TikTok. Lalu muncul video tentang sindiran. Jadi kalau saya itu suka sama orang, tapi orang tersebut gak suka balik ke saya. Oke, jadi itu salah satu contoh teks anekdot yang akan kita pelajari hari ini. Perubahan itu nyata. Kelas yang dulunya diam, siswa yang dulunya diam, pada akhirnya mampu menulis dan mampu untuk berbicara. Mereka akhirnya tumbuh menjadi anak-anak yang kompetitif, mengikuti berbagai ajang kegiatan, entah itu menulis maupun berbicara. Dan pada akhirnya mereka mendapatkan juara. Semua ini bukan tentang juara itu sendiri, tapi bagaimana pada akhirnya mereka menghargai perbedaan dan memaknai pertanyaan-pertanyaan reflektif itu. Anak-anak, menurut kalian, mengapa di dalam teks anekdot selalu menggunakan sindiran? Ya, yang baju kuning, silakan. Perkenalkan, nama saya Nasution Maharani, absen 26. Izin menjawab, mungkin supaya si pembaca tidak tersinggung, makanya digunakan sindiran. Oke, bagus sekali ya. Kalau begitu, apa bedanya sindiran dengan ejekan biasa? Ya, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Nyoman Julio Mahendra Putra, absen 34. Izin menjawab, kalau sindiran itu dia bersifat sama orangnya, sedangkan kalau ejekan itu cuma menertawakan seorang pejabat. Bagus sekali. Bagus sekali jawabannya. Next. Kalau begitu, mengapa di dalam teks anekdot selalu terdapat humor di dalamnya? Ya, Gek. Perkenalkan, nama saya Dika Dewi Dewi, berabsen 22. Tujuan adanya humor pada teks anekdot yaitu supaya kritiknya lebih mudah dipahami. Ya, tepat sekali. Sekali ya. Berarti kita bisa simpulkan bersama-sama. Apa itu teks anekdot? Siapa yang bisa membantu saya menyimpulkan apa itu teks anekdot? Rame ya. Oke, baiklah. Iya, G-nya siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Agusti Ayu Aris Gago Mas Dewi. Saya simpulkan, teks anekdot adalah teks yang menyampaikan kritikan melalui humor atau candaan agar pesan kritik dapat diterima tanpa membuat orang tersinggung. Ya, bagus sekali ya.
menunjukkan bahwa teks anekdot adalah salah satu teks yang di dalamnya itu ada sindiran dan humornya juga. Sehingga kritik sosial itu mampu tersampaikan dengan baik. Terima kasih. Saya belajar menjadi guru bukan tentang memberikan banyak jawaban, tapi tentang mengajarkan bagaimana mencari makna. Metode Socrates membuat saya kembali menemukan semangat itu, bahwa setiap dialog dengan siswa adalah ruang untuk bertumbuh, bukan hanya untuk mereka, tapi untuk saya juga. Melalui game edukatif, siswa belajar dengan cara yang menyenangkan. Literasi tidak lagi menakutkan, tapi menjadi petualangan berpikir. Oke anak-anak, sekarang kita akan main rantai bertanya atau kartu Socrates. Nanti Bapak akan bagikan kalian sticky note. Kemudian masing-masing kelompok membuat 2 pertanyaan. Nanti kita akan bergilir menyanyikan sebuah lagu. Berhenti di kelompok mana, dia akan menjawab 1 pertanyaan dari sticky note tersebut. Paham? Agar lebih menarik, saya gabungkan dengan permainan bernama kartu Socrates. Setiap kartu berisi pertanyaan singkat, tingkat tinggi yang menguji pemahaman, penalaran, dan empati siswa. Lemparnya pelan-pelan ke samping ya. Oke, sama-sama kita nyanyi potong bebek angsa ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masa dikuali, nona minta dansa 4 kali. Stop. Inilah perjalanan kami di SMA Negeri 8 Denpasar. Dari bertanya menuju aksi, dari permainan menuju pemahaman, dari ruang kelas menuju kehidupan yang bermakna. Saya belajar menjadi guru bukan tentang bagaimana caranya saya memberikan banyak jawaban, tapi bagaimana caranya saya memberikan pembelajaran itu jauh lebih bermakna. Dan metode Socrates ini membuat saya paham tentang hal itu. Saya belajar bahwa saya akan bertumbuh bersama murid-murid saya. Bukan cuma mereka yang belajar, tapi saya juga pada akhirnya belajar bersama. Dengan pendekatan ini, kelas menjadi ruang dialog yang hangat. Tidak lagi siswa yang takut salah karena setiap pertanyaan dianggap bernilai. Hasilnya terasa nyata. Siswa lebih aktif, lebih kritis, dan berani menyampaikan pendapat. Mereka tidak lagi pasif menunggu jawaban guru, tapi mulai membangun pemahaman sendiri. Bahkan dalam tugas menulis teks reflektif, mereka mampu menggabungkan gagasan dari berbagai sumber dengan sudut pandang sendiri. Inilah perjalanan kami di SMA Negeri 8 Denpasar. Dari bertanya menuju aksi, dari permainan menuju pemahaman, dari ruang kelas menuju kehidupan yang bermakna.